Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God, we are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Kita akan menyembah Tuhan dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin. Haleluya. Praise God. Kita berdoa. Haleluya. Bapa di surga, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus pada hari ini ya Bapa. Kami datang dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh penundukan diri di bawah kaki-Mu, di bawah tangan-Mu yang kuat. Sebab kami tahu, kami sadari bahwa di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami bukan siapa-siapa Bapa. Kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Tuhan ada dan tinggal bersama dengan kami untuk menjadi gembala kami yang akan mengajar kami, untuk menjadi guru kami yang akan mengajar kami kepada seluruh kebenaran itu, dan untuk menjadi pemimpin kami yang akan memimpin setiap langkah kami, dan untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang akan menyelamatkan kami umat manusia. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami sampai hari ini. Bapa, kami mohon ampun atas dosa-dosa pelanggaran-pelanggaran kami terhadap Tuhan. Biarlah Tuhan kuduskan, bersihkan kami. Kami mau serahkan kebaktian mission hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bertakhta di atasnya dan Tuhan yang bersemayam di dalamnya. Terima kasih Bapa, penuhi dengan hadirat-Mu Bapa. Kami mau serahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kita angkat pujian Amazing Grace. He is so amazing. Amazing grace, how sweet the sound that sings a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Through many dangers, toils, and snares, we have already come towards grace that brought us safe, that far, and grace will lead me home. Sangat besar anugerah-Mu, memberi aku selamat, hilanglah jiwaku
chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace, unending love, amazing grace. Amazing grace, amazing love. You are amazing, amazing grace, amazing love. You are amazing, you are amazing, amazing grace, amazing love. Benar Tuhan, you are so amazing. You are amazing. You are amazing, God. Thank you so much, Lord, for your amazing grace that saved us from our sins, to give us the salvation. Thank you so much, Lord. You are amazing. You are amazing, God. Amazing love. Thank you, thank you, thank you, Lord. Bapa, kami siap untuk memuji dan meninggikan Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Siap memuji Tuhan? Ready to praise Him? Praise God. Haleluya. Saja yang mati atas Golgota, Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus, Dia harapanku. Yesus, harapan jiwaku. Yesus, pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kemenanganku. Yesus, Dia harapanku. Dia
harapanku. Amin. Yesus, Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kemenanganku. Yesus, Dia harapanku. Ia menyediakan bagiku di surga tempat yang indah dan tenang. Sungguh bahagia bila percaya Dia, Yesus, Dia harapanku. Amin. Yesus, Yesus harapan jiwaku. Oh Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kemenanganku. Yesus, Dia harapanku. Katakan Yesus, oh Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kemenanganku. Yesus, Dia harapanku. Oh Yesus, Dia harapanku. Amin. Yesus harapan jiwaku. Amin. Praise God. Haleluya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allah, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Amin. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah semua hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Katakan bersyukur, 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 bersyukur. Bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah,
ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Bapa, kasih Allah Bapa, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Yesus sungguh besar, sungguh mulia. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Bapa sungguh besar. Kasih Yesus sungguh mulia. Kasih-Mu Tuhan. Benar Bapa, kasih-Mu sungguh besar, kasih-Mu sungguh mulia. Kasih Bapa, kasih Yesus. Terima kasih Bapa, kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih anugerah-Mu Bapa, anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami, karya Tuhan yang terbesar di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami tidak dapat membalas setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kami Bapa. Kami hanya dapat memberikan seluruh hidup kami hanya untuk Tuhan. Layakanlah hidup ini ya Bapa, pakailah hidup ini. Bukan karena kami layak, tetapi karena Tuhan yang layak untuk menerima hormat, pujian, dan kemuliaan, dan sembah syukur kami. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan Bapa jam-jam pemberitaan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Kami siap Bapa untuk diajar dan ditegur oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, Tuhan penuhi hamba-Mu dengan hikmat-Mu Bapa. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, hamba-Mu penuh dengan segala keterbatasan dan penuh juga dengan segala kekurangan. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang tidak terbatas, yang akan terus menolong kami, memimpin kami. Terima kasih Bapa, penuhi dengan hadirat-Mu, dan Tuhan ambil Bapa waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God. Puji Tuhan, senang sekali kita boleh bersama-sama lagi datang di rumah Tuhan hanya untuk menyembah Tuhan kita yang ajaib dan memuji Tuhan kita yang dahsyat. Dia Tuhan yang luar biasa, Dia Tuhan yang berkuasa, Dia Tuhan yang maha kuasa di atas segala-galanya. Amin, praise God, haleluya. Hari ini kita sudah diperhadapkan dengan bulan yang baru, saudara. Kita sudah memasuki di tanggal 3 bulan November di tahun ini. Tidak terasa waktu begitu cepat berlalu. Ya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat,
yang masih terus menyertai kita sampai pada hari ini. Kita boleh sampai pada hari ini di tanggal 3 November. Itu semua karena kemurahan Tuhan dan belas kasihan Tuhan yang masih menyertai kita semua sampai hari ini. Amin, praise God. Gimana kabarnya Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan? Biarlah kita semua boleh ada di dalam keadaan damai sejahtera dan sukacita di dalam Tuhan. Amin. Praise God, karena Tuhan mau kita semua tetap ada di dalam damai sejahteranya dan sukacitanya di dalam situasi apapun. Apapun yang kita hadapi di muka bumi ini, Tuhan mau kita tetap bersukacita dan hidup di dalam damai sejahtera Tuhan. Amin. Praise God. Hari ini kita mau belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan yang diambil dari firman Tuhan hari ini diambil dari hari ini diambil dari Ibrani, kitab Ibrani pasal 3 ayat yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Jadi kitab Ibrani pasal yang ketiga ayat yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Kita mau belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan yang pada hari ini, dan Tuhan yang akan mengajar kita, dan Tuhan yang akan bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Amin. Saudara dan saya harus hanya mau membuka hati dan pikiran kita agar firman Tuhan boleh masuk ke dalam hati dan di dalam hati yang subur, yaitu tanah yang subur, agar firman Tuhan boleh tetap tinggal dan memimpin kita di setiap hari kita di dalam kehidupan kita sampai Tuhan kembali. Amin. Praise God. Haleluya. Mari kita bacakan sama-sama. Kalau Bapak Ibu juga mau bacakan sama-sama, kita buka Alkitab kita dan kita akan bacakan dari ayatnya yang ke-12. Silakan dibaca. Praise God. Haleluya. Ibrani 3 ayat 12 sampai 14. Ayat 12. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Ayat 13. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Ayat 14. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Amin. Amin. Kita akan bacakan lagi dari ayat yang ke-12. Ayat 12. Waspadalah hai saudara-saudara. Di ayat yang ke-12 di situ dikatakan waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat. Supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat. Jadi di ayat yang ke-12 di situ dikatakan lalu dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Nah, kita bacakan lagi di ayat yang ke-12. Waspadalah hai saudara-saudara. Di situ dikatakan saudara, waspadalah hai saudara-saudara. Jadi dikatakan kita harus waspada ya, saudara, artinya kita harus berhati-hati, waspadalah. Lalu supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat. Supaya di antara kamu jangan ada yang terdapat seorang yang hatinya jahat. Artinya kita harus berhati-hati dengan orang-orang yang seperti ini ya, karena Tuhan tidak menghendaki kita untuk memiliki hati yang jahat, hati yang menyimpang dari kebenaran firman-Nya. Lalu dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah. Dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Dari Allah yang hidup. Jadi ada orang yang bisa murtad ya, saudara, dari Allah yang hidup. Artinya dia menyimpang dari kebenaran firman-Nya ya, karena dia tidak
mau memberikan seluruh hatinya untuk mempercayai Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya. Jadi di situ dikatakan kita harus waspada, ya. Jangan sampai ada orang yang hatinya jahat, ya. Terdapat hatinya jahat maksudnya ada orang yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, lalu ia murtad dari Allah yang hidup, dari Allah yang benar. Jadi saudara, saat ini maksudnya belakangan ini memang begitu banyak, ya, pemurtad, ya, artinya pemurtatan, ya. Jadi orang-orang yang berbalik dari kebenaran, artinya mereka sudah berada di dalam kebenaran itu, tetapi mereka berbalik, mereka berpindah ke jalan yang sesat, artinya mereka murtad dari kebenaran, ya. Jadi begitu banyak orang pada saat ini karena kehidupan yang tidak menyenangkan mereka, lalu kehidupan yang susah, atau mereka dalam menghadapi kesulitan, kesusahan, atau mereka sengaja memang tidak mau menerima kebenaran itu. Mereka mendengarkan penyesat-penyesat di luar sana sehingga mereka mengikuti jejak-jejak penyesat itu, dan mereka juga menjadi penyesat, ya. Jadi saudara, kita harus waspada dengan iman kita. Artinya di sini berbicara, Ibrani pasal 3 ayat yang ke-12 berbicara kepada kita bahwa kita harus berjaga-jaga dengan iman kita, berhati-hati dengan iman kita agar kita tidak murtad dari kebenaran. Artinya sekarang ini kita sudah ada di dalam kebenaran. Artinya kita berdiri dengan Kristus Yesus, Dia adalah kebenaran itu sendiri. Dan jadi kita harus berhati-hati. Kita harus tetap berdiri teguh dengan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan kita dihasut, jangan sampai kita dihasut oleh orang-orang di sekitar kita atau pengajar-pengajar sesat, ya, penyesat-penyesat yang begitu banyak sudah keleleran di mana-mana saat ini, ya. Jadi kita harus berhati-hati, kita jaga iman kita dengan teguh, di mana kita harus tetap berdiri teguh di dalam Kristus Yesus, karena Dia adalah satu-satunya Allah yang benar. Dia adalah satu-satunya juru selamat umat manusia. Tidak ada lagi yang benar selain Dia. Jadi di sini dikatakan di mana kita harus waspada, kita harus berhati-hati dengan iman kita, di mana kita sudah menerima pengajaran yang benar. Jangan sampai kita disesatkan oleh penyesat-penyesat di luar sana, ya. Kita teruskan lagi ke ayat yang ke-13. Ayat 13, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain. Di situ dikatakan tetapi nasihatilah seorang akan yang lain. Jadi setiap hari kita harus saling menasihati seorang dengan yang lain. Di setiap hari, artinya bukan hanya di satu hari atau di saat-saat tertentu. Di situ dikatakan kita harus saling menasehati seorang dengan yang lain. Artinya kita harus menasehati sesama kita di setiap hari. Terlebih-lebih orang-orang yang dekat dengan kita, yaitu keluarga kita, karena mereka ada bersama dengan kita di setiap hari, ya. Jadi saudara, di ayat yang ke-13, ya, kita bacakan lagi ayat yang ke-13. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini. Jadi di situ dikatakan tetapi nasihatilah seorang akan yang lain di setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini. Jadi selama kita masih mendapatkan kesempatan, ya, selama kita masih diberikan kesempatan, ya, hari ini untuk melakukan hal-hal demikian, artinya untuk memberikan nasihat yang baik atau memberikan masukan-masukan yang baik kepada seseorang atau di antara kita atau di dalam keluarga atau di dalam orang yang seiman dengan kita. Kita harus saling menasehati, artinya saling membangun satu dengan yang lain dengan kata-kata yang membangun, kata-kata yang membawa mereka atau membawa kita semua maju di dalam iman yang teguh. Jadi kita semua dikatakan di situ kita harus saling menasehati, artinya saling menegur, saling
saling menegur, saling memberikan masukan-masukan yang baik agar kita semua boleh hidup sesuai dengan kebenaran firman-Nya, agar kita semua tidak menyimpang dari kebenaran firman-Nya. Karena orang-orang yang murtad dari kebenaran Tuhan, mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah saudara dan saya boleh tetap berdiri teguh bersama dengan Tuhan Yesus, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Tuhan yang akan memimpin setiap langkah kita agar kita tetap berjalan menurut kehendak-Nya. Amin. Menurut kehendak Tuhan. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Jadi saudara, di ayat yang ke-13 tadi sudah dikatakan kita harus saling menasihati, saling membangun, saling menegur, saling memberikan masukan-masukan yang baik, ya, nasihat-nasihat yang baik untuk membawa kita semua masuk ke dalam rencana Tuhan yang indah. Amin. Nah, kita teruskan lagi ke masih terus. Supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Supaya di antara kamu, supaya jangan ada di antara kamu, supaya jangan ada di antara kamu, di situ dikatakan yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Nah, kita bacakan lagi di bagian akhir. Supaya bagian akhir, selama masih dapat dikatakan hari ini, ya, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar, hatinya karena tipu daya dosa. Ya, supaya jangan di antara kamu ada yang menjadi tegar hatinya oleh karena tipu daya dosa. Jadi di situ dikatakan, ya, jangan sampai kita semua menjadi tegar hati, ya, artinya supaya di antara kita itu jangan ada yang tegar hati dan ditipu oleh tipu daya dosa. Karena iblis itu dia suka sekali, ya, menipu orang-orang yang mau hidup di dalam kebenaran. Iblis tidak menyukai orang-orang yang hidup di dalam kebenaran. Dia akan berusaha untuk memasukkan segala pengajar-pengajar yang tidak sesuai, pengajar-pengajar yang sesat. Oleh sebab itu, jangan sampai kita menjadi tegar hati. Artinya tegar hati itu menjadi sok tahu, menjadi sombong, menjadi begitu, ya. Jadi artinya supaya kita tidak tertipu oleh tipu daya dosa. Karena tipu daya dosa itu segala macam kejahatan. Jadi dosa itu segala macam kejahatan, ya. Kejahatan manusia lewat dosa. Dosa itu penuh dengan segala kejahatan. Oleh sebab itu jangan sampai kita tertipu oleh tipu daya dosa. Di situ dikatakan kita jangan sampai kita ada yang tegar hati, ya. Tegar hati itu orang-orang yang sok tahu, orang-orang yang tidak mau mendengarkan nasihat, orang-orang yang hanya mau memimpin dirinya sendiri, ya. Dia hatinya begitu tegar, dia tidak mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yaitu yang akan membawa dia kepada jalan yang benar. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tegar hati dan ditipu oleh tipu daya dosa, ya. Karena Tuhan tidak mau kita hidup seperti itu. Tuhan mau kita hidup di dalam kebenaran firman-Nya, artinya hidup di dalam rencana Tuhan yang indah, ya, agar kita semua tidak menjadi orang-orang yang murtad, orang-orang yang meninggalkan Tuhan oleh karena ketegaran hati dan juga penyimpangan dari kebenaran firman Tuhan. Ya, saudara, kita teruskan dulu lagi ke ayat yang berikut. 14. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus. Nah, jadi di situ dikatakan karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus. Karena kita telah beroleh di dalam Kristus Yesus.
kita telah beroleh bagian di dalam Kristus Yesus, asal saja kita teguh berpegang asal saja kita teguh berpegang, di situ dikatakan, sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. pada keyakinan iman kita yang semula. Kita bacakan lagi. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, di situ dikatakan. Jadi kita sudah beroleh bagian di dalam Kristus Yesus. Artinya kita sudah hidup di dalam kebenaran itu, di dalam kebenaran Kristus. Kita semua sudah beroleh, artinya sudah memiliki. Beroleh itu memiliki bagian, ya, memiliki bagian di dalam Kristus Yesus. Kita sudah hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Kita sudah dibenarkan oleh Tuhan lewat kebenaran firman-Nya. Jadi kita sudah mendapat bagian di dalam Kristus Yesus. Jadi hidup kita itu tidak boleh lagi menyimpang dari kebenaran firman-Nya, atau hidup kita tidak boleh memiliki hati yang tegar. Oleh sebab itu, karena kita semua sudah mendapat bagian, ya, sudah memperoleh bagian maksudnya memperoleh bagian di dalam Kristus Yesus. Jadi saudara, di situ sudah dikatakan jelas, ya. Lalu bacakan lagi. Asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya, di situ dikatakan pada keyakinan iman kita yang semula. Pada keyakinan iman kita yang semula. Jadi asal saja kita teguh berpegang, ya. Bacakan lagi di bagian akhir. Asal saja kita teguh berpegang. Asal saja kita teguh berpegang, di situ dikatakan. Jadi kita harus tetap berdiri teguh berpegang sampai kepada akhirnya. Jadi kita harus tetap berjalan di dalam kebenaran itu sampai pada akhirnya, berdiri teguh dengan iman kita kepada Kristus Yesus sampai pada akhirnya. Lalu pada keyakinan iman kita yang semula. Pada keyakinan iman kita yang semula. Jadi kita harus tetap berdiri teguh di dalam keyakinan iman kita yang semula. Artinya di mana kita sudah menerima pengajaran-pengajaran yang benar, ya, dari Tuhan Yesus, kita harus tetap berdiri di dalam kebenaran itu, di dalam iman kita yang semula, yaitu iman di dalam Kristus Yesus. Kita sudah memiliki iman di dalam Kristus Yesus karena kita semua sudah mendapatkan, maksudnya memperoleh bagian di dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu, saudara dan saya harus tetap berdiri teguh di dalam iman kepada Kristus Yesus, di dalam kebenaran firman-Nya. Jangan sampai kita menyimpang dari kebenaran-Nya. Jangan sampai kita memiliki hati yang tegar, hati yang tidak percaya kebenaran itu, ya, lalu menyimpang dari kebenaran itu. Jangan sampai kita tinggalkan Tuhan. Jangan sampai kita menjadi lemah dengan iman kita terhadap Tuhan. Biarlah iman kita tetap teguh berdiri bersama dengan Tuhan sampai pada kesudahannya. Karena itulah yang dikatakan di dalam Ibrani pasal 3 ayat yang ke-14, di mana iman kita pada mulanya kita sudah memiliki iman di dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu kita sudah menerima pengajaran yang benar yang sudah diberikan kepada kita lewat firman-Nya, yaitu Tuhan Yesus sendiri yang sudah mengajar kita lewat kebenaran firman-Nya. Dia sudah mengajar seluruh kebenaran itu kepada kita. Oleh sebab itu jangan kita menyimpang dari kebenaran itu, karena Tuhan yang benar yang sudah mengajar saudara dan saya seluruh kebenaran itu jangan sampai kita tinggalkan. Yesus adalah satu-satunya kebenaran itu. Hanya ada di dalam Kristus Yesus kebenaran itu. Tidak ada di tempat lain, tidak ada di mana-mana. Dan tidak ada seorang pun yang benar atau mengajar benar selain Tuhan Yesus sendiri. Dia adalah pengajar yang benar. Dia adalah gembala yang benar. Dia adalah guru yang benar. Ya,
Tuhan Yesus Kristus adalah pemimpin yang benar. Ya, Dia adalah juru selamat umat manusia yang benar. Tidak ada lagi yang lain selain Kristus Yesus, satu-satunya Sang Juru Selamat yang benar. Oleh sebab itu, saudara dan saya sudah diajar pada hari ini oleh firman Tuhan, di mana kita harus tetap waspada dengan iman kita, dengan kepercayaan kita terhadap Tuhan Yesus Kristus. Jangan kita bermain-main dengan iman kita, jangan kita sia-siakan apa yang sudah kita terima dari Tuhan Yesus Kristus, yaitu pengajaran yang benar, ya, keselamatan yang benar yang sudah diberikan kepada saudara dan saya. Biarlah saudara dan saya boleh tetap berdiri teguh bersama Tuhan sampai Ia kembali. Artinya jangan tinggalkan Tuhan, tinggallah di dalam kebenaran itu, karena selain kita sendiri yang memilih atau mengambil keputusan itu, tidak ada orang lain yang dapat memberikan kita keputusan yang terbaik selain diri kita sendiri yang mengambil keputusan itu sendiri. Ya, dan Tuhan yang akan menolong kita untuk mengambil keputusan yang tepat. Oleh sebab itu, saudara harus tetap terus berserah dan berharap kepada Tuhan dan meminta kepada Tuhan agar Tuhan tetap terus memimpin kita di setiap langkah kita. Tuhan terus pimpin, agar Tuhan juga terus pimpin kehidupan kita, karena tanpa pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kita, kita semua pasti bisa menyimpang dari kebenaran firman-Nya. Kita semua bisa keluar dari kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus terus minta, memohon permohonan dari Tuhan untuk Tuhan terus memimpin kita dan membawa kita kepada kebenaran-Nya yang benar, yaitu satu-satunya kebenaran firman Tuhan, yaitu Tuhan Yesus sendiri, karena Dia adalah firman itu sendiri. Amin. Jadi saudara, hari ini firman Tuhan sudah mengajar kita dengan benar, di mana Tuhan Yesus yang sudah mengajar kita, Dia sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya, lewat Ibrani pasal 3, ya, ayat 12 sampai dengan ayatnya ke-14. Saudara, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Jangan sampai kita biarkan hidup kita terombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran di luar sana yang mau menyesatkan kita dan membawa kita keluar dari kebenaran itu. Jangan sampai kita lengah atau jangan sampai kita tertidur. Biarlah kita semua tetap terus waspada. Di situ dikatakan di ayat yang ke-12, kita tetap terus waspada dan berjaga-jaga sambil berdoa, dan terus berdoa sampai Tuhan kembali. Kita semua tetap ada di posisi kita, di mana kita tetap berada di dalam kebenaran Tuhan, yaitu kebenaran firman Tuhan, yaitu penyelamat umat manusia. Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat umat manusia. Ya, karena hari-hari ini, amin, pokoknya saat-saat ini saudara, begitu banyak orang yang murtad dari kebenaran Tuhan. Mereka murtad dari kebenaran firman Tuhan. Mereka sudah berada di dalam kebenaran itu, tetapi mereka menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, karena hati mereka itu tegar. Mereka memiliki hati yang tegar dan memiliki hati yang jahat terhadap Tuhan, sehingga mereka murtad. Mereka keluar dari kebenaran itu. Mereka menyimpang dari kebenaran firman Tuhan.
Jadi kita harus berhati-hati, tetap waspada, tetap berjaga-jaga sambil berdoa dan tetap menantikan Tuhan yang sudah tidak lama lagi akan kembali untuk membawa kita semua untuk hidup bersama dengan Tuhan di surga yang mulia. Itu yang kita ingini dan itu pun yang Tuhan kehendaki, agar kita semua boleh bersama-sama dengan Tuhan pada hari kedatangan Tuhan nanti. Amin. Jangan biarkan saudara hidup kita sia-sia, karena Tuhan sudah tidak lama lagi akan kembali. Justru kita harus finishing well. Jangan only the beginning is well, but the finishing has to be the finishing well. Jadi kita jangan sampai kita tinggalkan di saat Tuhan sudah mau kembali lalu kita murtad, ya. Jangan, karena kita sudah lama menantikan Tuhan, begitu lama kita sedang menantikan Tuhan. Jadi jangan sampai kita murtad. Pada garis akhir kita harus menyelesaikan garis akhir, yaitu finishing well in Christ Jesus. Amen. Praise God. God is good. Ya, God is so awesome. God is so good. Ya, jadi kita harus tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. He is with us every step of the way. God is with us. Emmanuel. God is with us. He never leaves us or forsaken us. Yeah. God is with us, looking after us. He is watching over us, looking after us and taking care of us. Yeah. God is Emmanuel. God is with us. So just come to Him. He wants you to come to Him. He invites you to come to Him. He is waiting for you and me. Yeah, with the long suffering, God is waiting for you and me to come back to Him, because He wants us to receive the salvation, the eternal life, the eternal salvations that He already gave it to us 2,000 years ago. So take Him. Open your heart for Him. He wants you to come to Him. Yeah. So receive Him as your Lord and your Savior, so that you can be saved. So that you and I can be saved and will receive the eternal salvation. Amen. Praise God. God is good. Jadi saudara, hari ini kita sudah belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan dari kitab Ibrani pasal yang ketiga, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Jadi saudara, intinya dari setiap ayat-ayat yang kita sudah pelajari pada hari ini, intinya kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan. Kita harus tetap taat di dalam firman-Nya. Kita harus tetap setia. Maksudnya setia mengasihi Tuhan, setia menantikan Tuhan sampai Ia kembali, dan tetap setia di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Praise God. God bless us all. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan berdoa untuk setiap pokok doa kita. Biarlah Tuhan yang akan menjawab menurut kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu, kami semua orang-orang yang perlu diperbaiki, perlu diselamatkan, orang-orang yang perlu diubahkan dan dibaharui oleh Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman Tuhan boleh tetap tinggal di dalam hati dan pikiran kami, dan Tuhan yang
akan meteraikan kebenaran firman-Mu di dalam hati dan pikiran kami, agar firman itu masuk di dalam tanah yang subur, yaitu hati kami yang paling dalam, sampai kepada lubuk hati kami yang paling dalam. Firman Tuhan boleh memerintah di dalam kehidupan kami di setiap hari, dan Tuhan yang akan terus menolong kami untuk tetap menjalankan setiap kebenaran firman-Mu, karena kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Tuhan ada bersama dengan kami. Oleh sebab itu Bapa, biarlah Tuhan terus Bapa pimpin setiap langkah kami, agar kami tetap berjalan menurut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami sampai pada hari ini. Semua karena kemurahan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan yang begitu besar bagi kami. Terima kasih Bapa. God is always with us. You never leave us or forsaken us. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan setiap pokok doa kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang menjawab menurut kehendak-Mu. Terima kasih untuk setiap jawaban doa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Bapa, kami mau serahkan seluruh keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Every family, every soul, every nation. Bapa, biarlah Tuhan bawa mereka semua untuk datang kepada Tuhan, agar mereka semua boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, dan mereka semua boleh diselamatkan. Terima kasih Bapa, kami perlu Engkau di hari-hari yang jahat ini. Kami perlu perlindungan-Mu, kami perlu keselamatan itu Bapa. Selamatkan kami semua Bapa. Kami mau serahkan juga Bapa bangsa dan negara-Mu. Apa yang terjadi di muka bumi ini, semua ada di dalam kontrolnya Tuhan. God still in control of every situation. You are still in control for everything that going on in this world. Kami serahkan Bapa, we give you all the praise and the glory, for we know that you are with us. You never leave us or forsaken us. You are God Emmanuel, always with us and always be with us every step of the way. Thank you so much, Lord, for everything that you have done for us and everything that you have been giving us. And thank you so much for watching over us, looking after us, and taking care of us every day in our lives. You are awesome. You are fantastic. You are so unique. You are so powerful. Thank you so much, Lord, for today, such a beautiful day that you have blessed us today. In fact, every day it is a beautiful day that you have blessed us. Thank you so much, Lord, for controlling all the weather seasons. Tuhan yang masih mengatur cuaca di muka bumi ini, karena Tuhan adalah pencipta alam semesta. You are the creator of the earth and everything in it. So God will control every weather seasons. God will control every situation in this earth according to your plan. Thank you so much, Lord. We give you all the praise and the glory belongs to you. Thank you so much, Lord. Bapa, terima kasih. Kami mau serahkan Bapa semua hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan terus pimpin kami, dan kami juga mohon ampun atas dosa-dosa, pelanggaran-pelanggaran kami terhadap Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu dan kemurahan-Mu untuk mengampuni kami semua. And we want to repent from our sin. We want to come to you, Lord, and repent from our sin, so that you can save us and we will receive the eternal salvation. Thank you so much, Lord. In the name of Jesus Christ, I pray. Amen, amen, amen. Haleluya, praise God. Kita sudah sampai kepada akhir kebaktian mission. Pada hari ini kita akan angkat pujian untuk menutup kebaktian mission pada hari ini. Praise God. Haleluya.
hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Benar Bapa, segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. We give you all the praise and the glory. All belongs to you, Lord. Thank you, thank you, thank you so much, Lord. We give you all the praise, all the honor, and all the glory are belongs to you. Thank you, Lord. Terimalah berkat Tuhan, the blessing of God, kasih Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali. Kami tetap berjaga-jaga di dalam doa sambil menantikan kedatangan Tuhan, dan kami akan hidup bersama dengan Tuhan di surga yang mulia. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Sampai berjumpa pada waktu-waktu yang akan datang. Stay blessed, stay safe, and stay strong. God bless us all. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amen. Amen. Be blessed.